Ketika Jalu, Rampu, Padil, dan Pendu mendengar kata-kata Lenggur, tidak menyangka harga yang harus dibayar oleh Lenggur sedemikian mahal. Dia harus kehilangan matanya. Pantas saja jika pemimpinnya itu meminta bagian lebih banyak dari yang lain. Goa kediaman Lenggur berada dalam senyap. Semua isi benak nyaris seragam membayangkan kehidupan Lenggur selepas tidak memiliki penglihatan lagi. Meski demikian, tetap saja semua butuh penjelasan. Karenanya, dengan terbata-bata, Jalu bertanya kepada Lenggur mengapa itu harus terjadi. Maksud Kakang Lenggur bagaimana? Mengapa Kakang harus kehilangan kedua mata segala? Begini, aku jelaskan kembali tentang alas aranan kepada kalian semua supaya tidak perlu tanya-tanya lagi. Dahulu, sekelompok bandit yang biasa disebut Mariwung oleh para penduduk begitu menakutkan. Mereka menebar ancaman terus-menerus di desa-desa sekitar seperti desa Gayam, Piapia, dan Kalati. Tidak sedikit para Banyaka dibuat melarat oleh mereka. Bukan itu saja, mereka tidak segan membunuh dan menyiksa korbannya. Mayat-mayat mereka sengaja dipajang di pinggir jalan sehingga menggetarkan siapapun juga, termasuk para prajurit sekalipun. Usai melakukan aksinya, para Mariwung ini kembali ke alas aranan dan tidak terlacak lagi. Demikian seterusnya, sehingga membuat penduduk resah. Bahkan para penangkap ikan tidak lagi berani menyusuri sungai. Jika sudah berhadapan dengan para bandit alas aranan, orang yang kebal senjata sekalipun seperti tidak berarti apa-apa. Para pengawal pedagang yang dibekali berbagai ilmu katikdayan dan jaya kawijayan cuma jadi bulan-bulanan. Puncak keresahan terjadi ketika orang-orang yang biasa melakukan puja bakti di sebuah candi tidak jauh dari alas aranan. Tidak ada lagi yang berani ke sana. Akibatnya, para pemimpin wilayah seperti Damputa Sudara dan Damputa Dampi melaporkan keadaan tersebut pada Rakyan Mapatih Ihinu Empu Daksotama. Sang Mapatih bersama Rakyan Bawang Dyahsrawana kemudian menghadap pada Sri Maharaja Rakiwatukura Dyah Balitung untuk membicarakan masalah tersebut. Orang-orang Mariwung sudah pasti bukan orang sembarangan, sehingga memaksa para petinggi puncak kerajaan Medang harus turun langsung menyelesaikan mereka. Berbagai usaha menghentikan orang-orang Mariwung telah diperintahkan, termasuk diantaranya mengepung alas aranan secara besar-besaran oleh para prajurit. Tapi, setiap kali mereka dianggap terjebak, para prajurit tidak pernah berhasil menemukan keberadaan mereka. Karenanya, Rakiwatukura Dyah Balitung kemudian memerintahkan membakar hutan itu serta membabatnya sampai gundul. Selanjutnya, bekas alas aranan kemudian dijadikan sawah yang luas
dan ditanami padi. Raki Watukura Dyah Balitung kemudian merasa menang, sampai-sampai keberhasilannya memberantas para bandit dituliskan dalam prasasti Lempeng Tembaga berjumlah 10. Desa-desa sekitar yang membantu usaha kerajaan kemudian dijadikan wilayah swatantra dan tidak boleh dimasuki oleh para patih wahuta. Kerajaan juga menanam batu sima dan pepohonan di bawah perintah Rakyan Bawang Dyah Srawana sebagai batas atau pagar. Setelah peristiwa penggundulan Alas Aranan itu, lalu kemana sebenarnya orang-orang Mariwung, Kakang Lenggur? Sudah kukatakan padamu tadi, Rampu. Apa yang dilakukan Raki Watukura Dyah Balitung cuma menyelesaikan yang kasat mata saja. Alas itu masih ada secara gaib. Demikian juga orang-orang Mariwung. Hanya saja, mereka sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Roh-roh mereka terjebak dan terpagari batas-batas yang diciptakan Dyah Srawana. Di masa Majapahit, bekas Alas Aranan kembali menjadi hutan lebat yang angker. Di sana, diam-diam para bandit mendirikan sebuah sanggar tersembunyi yang menjadi tempat mereka memanggil roh-roh Alas Aranan. Di sanggar itu jugalah roh-roh para bandit mengajarkan kembali ilmu-ilmu perbanditan kuno mereka. Salah satunya ilmu kuno yang diam-diam diwariskan turun-temurun dari sejumlah pekuron Brangwetan. Dalam pengelanaanku di masa muda, di Brangwetan jugalah aku mendapatkan ilmu Alas Arana. Lalu, apa hubungannya dengan mata Kakang? Apakah itu bagian dari tukon? Memasuki tempat yang penuh pagar gaib seperti gedung pusaka Mangir membutuhkan ketajaman batin yang tinggi. Ketika kita masih bisa membuka mata, maka yang semula kita yakini benar malah menjadi abu-abu. Kita menjadi goyah dan tidak punya kepastian gara-gara apa yang nampak di depan mata. Ingat, hal-hal gaib itu tidak bisa dengan mudah dilihat dengan mata biasa. Jika bisa pun, mereka juga sangat mampu menipu orang-orang kemarin sore yang mengaku bisa melihat dan berhubungan dengan alam gaib. Jadi, tidak ada jalan lain kecuali memaksa mata batinku bekerja secara penuh dengan mematikan penglihatan nyataku. Dengan bantuan Wong Alus Alas Aranan, ketajaman batinku akan tercipta dengan segera. Dan tentu saja, semua akan memudahkan kita menembus gedung pusaka Mangir dan menyelesaikan pekerjaan kita. Mereka sendiri sangat senang jika tumbal yang diberikan manusia adalah tumbal mata. Mata itu akan membuat mereka terhubung dengan alam skala, mengingat mereka sendiri tinggal di alam niskala. Jadi, bagaimana? Apakah kalian bersedia jika aku mengambil jatah lebih banyak daripada kalian? Hening kembali menyergap Goa Pengap di mana mereka berada. Semua saling pandang, tawar-menawar menggunakan hati. Hanya dengan seperti itu, Jalu
sudah merangkum semua jawaban dari ketiga temannya yang lain. Baiklah Kakang, kami bersedia. Cuma kami masih bingung dengan nasib Kakang jika pekerjaan ini selesai. Kakang pasti akan membutuhkan pendamping untuk menjalani kehidupan sehari-hari, menuntun Kakang kemana-mana. Itu kita pikirkan nanti saja. Tapi yang pasti, aku minta kalian juga bertanggung jawab pada kehidupanku kelak. Sebab pengorbanan besar yang aku berikan saat ini demi kalian juga pada akhirnya. Kita telah bersumpah darah, Kakang. Kami tidak akan pernah meninggalkan Kakang Lengkur, apapun yang terjadi. Baiklah, jika kalian sudah benar-benar mantap menjalani pekerjaan ini, mari kita menuju Alas Aranan sekarang juga. Kita satukan pikiran. Aku akan mengajari sebuah rapalan. Rapalan yang tidak boleh diucapkan, tapi didengungkan dengan mulut tertutup hingga menimbulkan getaran di seluruh babahan Hwosongo. Mari, sempurnakan patrap kalian. Bisa dibohongi. Wajah Jalu, Rampu, Patil, dan Bendu masih terlihat berat mengikuti ajakan pemimpinnya. Mereka masih tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan Lengkur setelah pengorbanannya benar-benar terjadi. Tapi Lengkur nampak memantapkan hati, bersedia berkorban demi kepentingan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, setelah bertahun-tahun menjadi kelompok maling, mereka memang bukan lagi teman kerja, namun juga bagai keluarga. Sejumlah suka duka telah dijalani bersama. Kadang bertengkar, kadang saling memberi perhatian. Berhasil mengendalikan pikiran yang meloncat ke sana kemari. Pada akhirnya, para maling sendang ringin tenggelam dalam dengungan japa mantra yang diajarkan Lengkur. Pelan-pelan, mereka mulai merasakan getaran kecil di setiap lubang tubuhnya. Lama-lama semakin membesar, namun lama-lama justru semakin tidak terasakan lagi. Tubuh mereka menjadi begitu ringan dan tak tergantung tarikan bumi. Mereka seperti lepas melanglang, menembus ruang dan waktu, hingga pada akhirnya mereka seperti berada di kelebatan hutan yang diselingkupi kabut tebal. Di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, sebagian besar penduduk Mangir telah lelap dalam tidur. Namun tidak bagi mereka yang mendapat tugas jaga. Atas
atas nama tanggung jawab, mereka tetap waspada, termasuk 2 prajurit muda yang berjaga di depan pintu gedung pusaka Wanabayan. Kakang Damar, panjenengan tidak tidur toh? Orati, aku hanya melamun saja dari tadi. Onopo, aku mendengar suara aneh, Kang. Suara aneh opo toh? Aku ra krungu apa-apa kok. Lah Kakang dari tadi melamun kok, ya pasti tidak mendengar. Lah memangnya suara apa yang kamu dengar? Suaranya seperti berasal dari dalam, Kang. Dari dalam gedung pusaka. Saya mendengar suara benda berputar mirip gitiran dan dibarengi suara kelinding besi. Hah? Yang benar, Di. Jangan kamu salah dengar. Ora, Kang, tenan. Suaranya cukup lama lu. Muncul hilang. Apa Kakang berani memeriksa ke dalam? Waduh, lagi ini sing orang ngepenake kalau sudah dapat tugas jaga di gedung pusaka seperti ini. Lawong di dalam isinya gaman sakti semua, jadi mak betuntuk muncul sesuatu yo bisa melayu jempalik ping 17 aku. Begini saja, kita laporkan saja ke Ki Ageng bagaimana? Aku kalau disuruh masuk sendirian rawani, Di. Loh, Kakang ini bagaimana toh? Yang ini Ki, beliaunya kan yo sedang tidur toh. Prajurit yang berjaga di depan kamar Ki Ageng pasti akan bertanya macam-macam sebelum benar-benar membangunkan beliau. Jika yang Kakang laporkan itu ramu tublas, pasti mereka balik ngamuk loh, Kang. Dan lagi, tugas memeriksa ke dalam gedung pusaka jika terdengar hal-hal yang mencurigakan sudah menjadi tanggung jawab panjenengan toh. Iya, memang iya. Wis, anyway, Di, untuk memastikan kita tunggu dulu saja. Siapa tahu cuma suara angin saja yang kamu dengar tadi. Lagi pula yang mendengar yo minggu itu. Baik kalau begitu, Kang. Neng, misal kembali terdengar, Kakang mau toh memeriksa ke dalam? Ya mau bagaimana lagi, Di? Tur rukowe lo, Di. Weh, piye toh, Kang? Menurut aturan, yang boleh masuk ke dalam kan cuma Kakang tok. Saya kan tidak boleh, karena pangkat saya lebih rendah dari Kakang. Wis toh, kancane aku. Kalau yang dihadapi manusia dan ketok moto, sendirian pun aku berani. Tapi tahu sendiri toh yang di dalam isinya seperti apa. Nanti kalau ketahuan lurah, kita berdua bisa dapat hukuman loh, Kang. Ayo jangan sampai ketahuan toh, Di. Maling Sendang Ringin masih berada dalam heningnya ketika secara perlahan kabut dalam pandangan batin mereka berubah menjadi sejumlah wujud nyata layaknya manusia biasa, meski tetap saja hanya bisa dilihat dengan mata batin. Wujud-wujud yang nampak sama sekali tidak gembira. Kurang ajar sekali kalian. Ini sudah hampir pagi. Kami sudah tidak menerima tamu. Kenapa kalian memaksa menemui Wong Alus Mariwung seolah-olah tidak ada hari lain? Nyuwun pangapunten. Nama saya Lenggur dan bertindak sebagai pemimpin. Kami adalah para maling Sendang Ringin. Maafkan kami jika dianggap tidak sopan dan terkesan memaksa. Kami memang sedang tidak punya banyak waktu.
kepentingan kami menemui panjenengan semua berkaitan dengan keinginan mengambil pusaka tombak baru kelinting dari warisnya, lalu diserahkan pada orang lain yang menginginkannya. Sudilah kiranya Wong Alus Mariwung yang bersemayam di alam niskala membantu kami mewujudkan niat tersebut. Itu perkara mudah. Singkat saja, Lenggur, karena hari sedang bergerak menuju pagi. Apa yang kamu tawarkan kepada kami untuk mewujudkan keinginan itu? Saya bersedia menyerahkan kedua bola mata saya kepada panjenengan. Namun, ditukar dengan mata ketiga hasil asahan Wong Alus Mariwung. Bagus, kedua matamu mungkin bermanfaat bagi kami. Dan tentu saja, kami siap memberi apa yang kamu inginkan. Tapi, apakah kamu tahu bahwa kami tidak sembarangan membantu orang? Ya, saya tahu. Panjenengan hanya akan membantu orang-orang yang telah memiliki kucuran ilmu alas aranan dari orang-orang sebelumnya. Tapi, menjadi sangat aneh jika panjenengan semua tidak melihat kucuran ilmu itu telah mengalir dalam diri saya. Tentu saja kami melihatnya. Tapi kami sama sekali tidak melihat aliran itu dalam tubuh keempat orang-orang. Padahal sudah pasti, jika pekerjaan selesai, empat orang-orangmu itu juga akan merasakan hasilnya. Mereka semua memang sama sekali belum pernah mempelajari ilmu alas aranan. Itu tidak adil bagimu, Lenggur. Kamu yang berkorban, mereka hanya terima enaknya. Lalu, apa yang panjenengan kehendaki? Serahkan mata mereka seluruhnya kepada kami. Tidak bisa. Kami telah bersepakat bahwa hanya saya yang akan memberikan mata saya sebagai tumbal. Jika panjenengan semua tetap memaksa, perjanjian kita seluruhnya batal. Kurang ajar. Kamu datang ke sini memohon seperti pengemis. Setelah siap diberi, kamu mendadak seperti tuan besar. Jangan coba-coba mempermainkan kami. Kami tidak segan menahan sukmamu di sini, meski kamu telah mewarisi ilmu-ilmu kami. Kami benar-benar telah bersepakat, dan sebagai pemimpin, saya wajib menjaga kesepakatan itu. Panjenengan pasti sudah tahu hal ini, karena panjenengan semua pernah menjadi bandit di alam skala. Di antara para bandit, menjaga kesepakatan adalah hal yang utama. Bahkan jauh sebelum memulai kerjasama, para bandit sejati telah mengangkat sumpah dan meminum air kendi bercampur tetesan darah anggotanya. Sepakat untuk setia dan tidak membocorkan rahasia jika salah satu tertangkap meski taruhannya adalah nyawa. Jadi sekali lagi, jika panjenengan tetap meminta lebih, kita batalkan perjanjian ini dan mari kembali ke alam masing-masing. Bangsat! Jadi manusia kemarin sore sudah berlagak mengajari Wong Alus. Aku pastikan sukmamu tidak akan pernah kembali pada ragamu. Tertahan di sini sampai ragamu hancur lebur di alam skala, dikerokoti tikus. Kang Damar, panjenengan dengar suara baru saja toh? Iya, Dik. Benar katamu. Suaranya mirip kitiran dibarengi kelintingan besi. Aduh, aku malah merinding, Dik. Sana toh, Kang. Sana, masuk ke dalam. Periksa ada apa. Ayo. Kamu juga ikut memeriksa. Kamu takut juga, Bu? Saya cuma takut ketahuan, Kang. Yang boleh masuk kan cuma Kang Damar yang pangkatnya lebih tinggi. Saya jadi prajurit belum genap 5 tahun, Kang. Saya baru menikah juga. Kalau saya diberhentikan sebagai prajurit, repot urusannya, Kang. Keluarga saya makan apa? Disuruh dagang, saya nggak bakat. Sudah pasti bangkrut, Kang. Bisa saya cuma berkelahi. Sudahlah, Todi. Ayo ikut masuk. Jika benar terjadi apa-apa di dalam dan tidak segera kita laporkan, tetap saja kita akan kena hukuman. Ayo, toh. Ayo masuk denganku. Kita periksa di dalam ada apa.
Ya, ya sudah Kang. Ayo Kang. Damar dan Mangun, dua prajurit muda Mangir itu, kemudian memberanikan diri memasuki gedung pusaka. Mereka memeriksa setiap sudutnya. Tidak ada perubahan apapun di sana. Pusaka-pusaka yang disimpan sejak Ki Ageng Wonoboyo Kaping Setunggal masih pada tempatnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi keadaan itu membuat Damar dan Mangun justru bergidik. Apalagi setelah melihat ke arah tombak yang terbungkus kain mori putih, meski hanya dari kejauhan. Hati mereka bergetar, nyali mereka semakin ciut. Buru-buru mereka segera beranjak keluar. Tapi baru saja pintu siap ditutup kembali, mendadak terdengar suara kitiran keras dibarengi suara kelinting besi yang menggema memenuhi ruangan. Jantung mereka serasa lepas dan lari luntang-lantung. Sementara di kamar tidurnya, Ki Ageng Mangir seketika terjaga. Napasnya terengah-engah, keringatnya meleleh deras. Dadanya berdegup begitu kencang hingga harus duduk menenangkan diri.